Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran sosiologi. Anak-anak hebat se-Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu guru pendamping. Hari ini saya kembali lagi akan memberikan materi sosiologi kelas 12 dengan judul Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial. Nah, mungkin sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang definisi dan arti dari ketimpangan sosial, jenis-jenis dari ketimpangan sosial, dan dampak-dampak dari ketimpangan sosial. Nah, Ibu akan melanjutkan dengan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, sebelum Ibu masuk dalam materi inti, Ibu akan menjelaskan dulu atau mungkin kita refresh dengan materi sebelumnya. Kita mengadakan afeksi dulu dengan materi sebelumnya, itu dampak dari ketimpangan sosial. Berbicara tentang dampak dari ketimpangan sosial, ada dua sisi dampak dari sebuah ketimpangan sosial, itu dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita lihat dulu apa saja dampak positif dari ketimpangan sosial. Yang pertama, yaitu terjadinya upaya memajukan daerah tertinggal. Nah, di sini dampak positif ketimpangan sosial, di mana wilayah satu dengan wilayah lainnya kita usahakan tidak ada ketimpangan sosial. Jadi kita mengupayakan bersama bagaimana memajukan daerah-daerah yang tertinggal sehingga gap antara wilayah satu atau daerah satu dengan daerah lainnya tidak terjadi. Nah, selanjutnya meningkatkan usaha dan kerja keras. Kita harus selalu berupaya dan berusaha untuk mengatasi ketimpangan dengan kerja keras. Kerja keras di sini bagaimana kita meningkatkan perekonomian, meningkatkan etos kerja supaya kehidupan kita lebih baik dan bisa bersaing dengan orang lain. Ini adalah salah satu dampak positif dari ketimpangan sosial. Nah, setelah dampak positif, pasti ada dampak negatif dari ketimpangan sosial itu sendiri. Ya, namanya dampak selalu ada dua mata sisi yang saling berlainan. Nah, di sini kita melihat apa saja dampak negatif dari ketimpangan sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan, otomatis kita melihat kaum atas dengan kaum bawah. Orang kaya dengan orang miskin. Nah, inilah dampak negatif dari ketimpangan sosial, di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah melarat kehidupannya. Nah, yang selanjutnya yaitu kemerosotan moral. Berbicara tentang kemerosotan moral, diistilahkan dengan demoralisasi moral, di mana dengan adanya gap ya antara manusia satu dengan manusia lainnya, dengan wilayah satu dengan wilayah lainnya, dengan orang mungkin yang teknologinya sudah adaptif dengan orang yang tidak adaptif dengan teknologi, akan terjadi kemerosotan moral. Ya, di sini mungkin orang dulu dengan moral yang masih sangat bagus, dengan adanya perkembangan, perubahan sosial, globalisasi, akhirnya ada kemerosotan moral. Yang ketiga itu melemahnya jiwa wirausaha, di mana di sini dampak negatif dari ketimpangan sosial. Orang yang jiwa usahanya tinggi dengan orang yang jiwa wirausahanya rendah pasti akan ada ketimpangan. Nah, di sini orang yang lemah jiwa wirausahanya otomatis akan tambah terpuruk dan sumber daya manusianya tambah lemah atau tambah rendah. Inilah salah satu dampak negatif dari ketimpangan sosial. Nah, kriminalitas. Kalau kita melihat bagaimana kualitas dan kuantitas kriminalitas yang terjadi dengan adanya ketimpangan sosial, otomatis high quality dari kriminalitas ini semakin tinggi. Orang menggunakan cara yang mudah atau cara yang lebih menggampangkan dirinya untuk mencapai tujuan, ya, dengan menggunakan hal-hal yang kriminal. Itu mungkin salah satu dampak negatif dari ketimpangan sosial. Nah, di sini salah satu lagi dampak negatif dari ketimpangan sosial yang bisa kita lihat dalam masyarakat itu pencemaran lingkungan alam.
Kenapa pencemaran lingkungan alam menjadi dampak negatif ketimpangan sosial? Karena terkadang orang yang punya perusahaan tinggi, orang-orang di atas, orang yang perusahaan korporat tidak memperhatikan aspek andal dalam perusahaannya. Sehingga bisa terjadi pencemaran lingkungan alam. Monopoli. Monopoli ini erat dengannya dengan kemiskinan, dengan kemerosotan moral. Ya, kenapa? Orang di atas, ya, orang yang punya perusahaan tinggi, kekuasaan tinggi, dia akan lebih monopoli, ya, lewat usaha, lewat ekonomi, sehingga orang yang di bawah ini akan semakin terpuruk. Inilah salah satu dampak negatif dari ketimpangan sosial. Jadi anak-anakku sudah bisa mengingat kembali, oh ternyata ada dampak negatif dan dampak positif dari ketimpangan sosial dari pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk materi kali ini, upaya mengatasi ketimpangan sosial, tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah anak-anakku dapat mendeskripsikan upaya-upaya apa saja untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nanti akan Ibu jelaskan, oh ini ya upaya-upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial. Kemudian kalian bisa melihat, bisa menceritakan, bisa menggambarkan, atau dengan kata lain bisa mendeskripsikan upaya-upaya yang bisa mengatasi ketimpangan sosial. Nah, kita lanjut ke materi intinya. Anak-anak hebat, anak smart. Upaya mengatasi ketimpangan sosial antara lain, yang pertama adalah peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua, menciptakan peluang kerja. Yang ketiga, mobilitas geografis. Mungkin secara singkat saja Ibu akan menjelaskannya satu persatu dan Ibu akan menjelaskan lebih rinci nanti ke depannya. Kalau kita melihat peningkatan kualitas penduduk, maka sangat berhubungan erat di mana kualitas penduduk yang semakin tinggi akan juga mengatasi ketimpangan sosial. Jadi semakin tinggi kualitas penduduk akan membuat ketimpangan sosial itu semakin kecil. Karena penduduk mungkin akan bisa mencapai taraf ekonominya masing-masing secara maksimal. Sehingga ketimpangan perbedaan dalam masyarakat itu bisa dihindari. Yang kedua, menciptakan peluang kerja. Jadi masyarakat-masyarakat pengangguran itu akan bisa diminimalkan, ya, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga gap antara orang di atas dengan orang di bawah tidak terlalu tinggi atau terlalu besar jurang kesenjangannya. Yang ketiga adalah mobilitas geografis. Kalau kita berbicara tentang mobilitas geografis, kita berbicara tentang perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Ya, mungkin dari kata mobil, ya, mobil itu adalah bergerak atau berpindah tempat. Diikuti dengan kata geografis artinya perpindahan dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Ini mungkin bagaimana upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, masih ada hal-hal yang kita bisa lakukan dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial, yaitu meningkatkan etos kerja dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau berbicara tentang etos kerja, ini adalah berbicara tentang bagaimana paradigma kita tentang dunia kerja. Bagaimana paradigma kita tentang kehidupan ekonomi, tentang pola pikir terhadap dunia kerja. Nah, selanjutnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini juga sangat berperan aktif dalam mengatasi ketimpangan sosial. Karena ketika ada orang yang melakukan korupsi, otomatis orang itu telah merampas hak-hak rakyat dan terutama hak-hak orang kecil. Sehingga pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya, kenapa pembangunan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal? Karena dana atau anggaran dilarikan ke hal-hal yang salah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Nah, inilah yang mungkin menjadi upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, kita akan mengulik satu persatu. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah,
Yang pertama adalah peningkatan kualitas penduduk. Kita sadari bersama bahwa ketika kualitas penduduk, sumber daya penduduk tinggi, maka itu akan mengurangi ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Ya. Kenapa bisa mengurangi? Karena yang harus kita lakukan pertama adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Kita sadari bersama bahwa pendidikan sangat berperan aktif dalam peningkatan kualitas penduduk. Ya, orang yang punya high quality education, ya, kualitas pendidikan yang tinggi, otomatis orang itu punya kualitas dalam dirinya untuk meraih kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang tinggi. Orang itu bisa bersaing di dunia kerja, ya, bisa dapat penghasilan yang tinggi dengan taraf pendidikan yang ada dalam dirinya. Kenapa orang ketika kualitas pendidikannya tinggi bisa memperbaiki taraf hidup? Karena mindset. Bagaimana dia mengubah mindset untuk memenuhi atau meningkatkan perekonomiannya, ya, secara baik. Nah, selanjutnya meningkatkan fasilitas kesehatan. Setelah pendidikan, otomatis kesehatan juga sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas penduduk. Di mana sekarang biasanya di negara berkembang orang yang punya atau orang yang banyak uangnya, orang kaya bisa menikmati fasilitas kesehatan yang high atau yang berkualitas. Sementara orang yang di bawah, fasilitas kesehatan yang dia nikmati mungkin yang standar saja. Nah, inilah kenapa kita harus meningkatkan meningkatkan fasilitas kesehatan, baik itu sarana, prasarana maupun kualitas tenaga medisnya. Selanjutnya, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Kita bisa sadari bersama bahwa dalam masyarakat itu ada sumber daya alam yang bisa kita berdayakan. Kita bisa berdayakan secara individu dan secara kelompok. Nah, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat di sini bisa kita lihat pemanya dengan Karang Taruna, kelompok tani, ya, ataupun hal-hal yang mungkin UMKM, usaha mikro kecil dalam masyarakat atau BUMDes, badan usaha milik desa, yang kita bisa berdayakan untuk meningkatkan taraf kualitas masyarakat, ya, atau taraf kualitas penduduk dari dalam ekonomi maupun kesejahteraan. Nah, upaya mengatasi ketimpangan sosial di sini masih dalam hal kaitannya dengan peningkatan kualitas penduduk, ya, yaitu yang pertama akan kita bahas yaitu memperbaiki kualitas pendidikan. Saya yakin anak-anakku sudah paham bahwa begitu pentingnya pendidikan buat peningkatan kualitas sumber daya manusia atau penduduk. Orang yang punya pendidikan tinggi akan percaya diri dengan dirinya untuk menantang dunia kerja, untuk memasuki dunia kerja. Dan dia bisa memilih di mana saya mau bekerja. Berapa gaji yang saya inginkan. Ya, berapa apa saja take and give yang harus saya butuhkan dengan kualitas pendidikan atau keahlian yang saya punya. Otomatis ini akan meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya. Nah, pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena berpengaruh terhadap penguasaan iptek. Nah, sekarang kalau orang berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, pasti ini adalah tantangan yang luar biasa dalam kualitas individu maupun masyarakat. Orang yang menguasai iptek dan teknologi, orang yang bisa menguasai dunia kerja. Nah, untuk itu, untuk memperbaiki kualitas pendidikan, setiap tahun kita mendengar bahwa pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN. Bahkan dengan mungkin di sekolah-sekolah dengan dana BOS, pengguliran dana BOS itu salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, peningkatan kualitas penduduk masih dalam hal memperbaiki kualitas pendidikan. Anak-anakku bisa melihat contoh gambar di atas,
di mana mungkin ada jembatan yang masih sangat sederhana, di mana anak-anakku masih sangat susah untuk mengakses jalan menuju sekolah. Ini juga sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan dibanding mungkin sarana jembatan yang sudah bagus, yang gampang dilewati sehingga akses jalan menuju sekolah sangat gampang untuk digunakan. Ya. Nah, selanjutnya anak-anakku bisa melihat kondisi sekolah yang masih sangat minim sarana dan prasarana dibanding dengan sekolah yang sudah dibangun dengan gedung-gedung bertingkat dengan sarana prasarana yang mumpuni. Ya, jadi ini adalah salah satu usaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya untuk perbaikan kualitas pendidikan bisa menjamin serta memberi akses seluas-luasnya kepada warga yang kurang mampu untuk sekolah. Nah, di sini pemerintah sudah mengupayakan banyak hal untuk membuat masyarakat tidak putus sekolah. Mungkin ada istilah pemerintah memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu, menggelontorkan kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau bidik misi untuk anak-anak yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ya, bahkan sekarang orang bisa saja bebas biaya untuk masuk universitas. Yang penting dia bisa membuktikan bahwa orang ini betul-betul memang tidak mampu mengakses dunia pendidikan untuk lebih tinggi. Nah, di sini pemerataan jumlah guru serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya. Ini adalah salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Mungkin salah satunya yang anak-anakku bisa nikmati sekarang, salah satu tujuan dari program Smart School yaitu pemerataan jumlah guru. Dalam arti begini, kita mengajar di sini supaya anak-anakku bisa merasakan mungkin daerah-daerah yang kurang guru ya bisa merasakan pendidikan lewat jalur online atau dunia maya, sehingga anak-anakku bisa merasakan pendidikan yang merata dalam semua aspek. Ya, di sini mungkin anakku bisa lebih memperkuat lagi dengan contoh di mana guru mungkin sangat terbatas dalam suatu wilayah atau daerah. Satu guru bisa mengajarkan 5 mata pelajaran, tapi mungkin seiring dengan perkembangan zaman untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Sekarang guru sudah banyak, kuantitasnya sudah diusahakan supaya merata dan kualitasnya juga lebih diperbaiki. Nah, masih hal dalam kualitas pendidikan, yaitu memeratakan penguasaan teknologi dan menciptakan program studi baru yang merespon pengembangan industri digital. Di dunia pendidikan sekarang, dulu mungkin anak-anakku masih awam dengan mata pelajaran informatika, masih awam dengan ilmu komputer atau dunia digital. Sekarang di sekolah-sekolah sudah ada mata pelajaran informatika, ya, untuk memberikan pengenalan dunia digital kepada anak-anakku, belajar tentang dunia informatika, tentang komputer, ya. Ini adalah salah satu usaha memperbaiki kualitas pendidikan supaya terjadi pemerataan penguasaan teknologi. Karena yang sebagaimana Ibu sudah jelaskan tadi bahwa teknologi sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masih. Nah, sekarang kita melangkah dan peningkatan kualitas penduduk yang kedua yaitu meningkatkan fasilitas kesehatan. Nah, setelah pendidikan kita masuk dalam fasilitas kesehatan. Kenapa kesehatan ini juga sangat penting dalam peningkatan kualitas penduduk? Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa orang yang punya uang, orang yang punya kekuasaan jabatan, bisa saja mengakses fasilitas kesehatan yang high class, yang berkualitas, dengan dokter yang dia mungkin pilih sendiri, dokter yang dianggap berkualitas, rumah sakit yang sarana prasarananya mumpuni, dibanding orang yang di bawah yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan baik. Nah, inilah terjadi ketimpangan sosial. Nah, salah satu cara mengupayakan ketimpangan sosial dalam dunia kesehatan di sini adalah dengan perbaikan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dulu mungkin anak-anakku masih sangat jarang melihat dokter di puskesmas atau di desa-desa. Sekarang sudah banyak sekali fasilitas yang bisa kita lihat di desa-desa.
Sudah banyaklah sekarang pencanangan dokter masuk desa, bahkan setiap puskesmas sudah ditempatkan dokter-dokter yang berkualitas untuk melayani kesehatan para penduduk. Ya. Nah, selanjutnya dalam peningkatan fasilitas kesehatan selain sarana dan prasarana, terjadi juga peningkatan kualitas tenaga medis. Otomatis tenaga-tenaga medis ini disebar di semua daerah dengan tenaga medis yang terpercaya, yang mumpuni, ya. Bahkan di puskesmas sudah ada dokter ahli biasa yang ditempatkan di situ untuk peningkatan kualitas tenaga medis. Selain dengan fasilitas yang mumpuni yang diadakan. Nah, masih dalam peningkatan fasilitas kesehatan, yaitu peningkatan gizi melalui pemberdayaan posyandu dan kegiatan PKK. Saya kira dari dulu kita selalu mendengar kata posyandu, ya, di mana posyandu ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ya, balita, orang tua, ibu hamil. Ini adalah salah satu pondasi pelayanan kesehatan dalam masyarakat untuk peningkatan kualitas penduduk. Misalnya kan posyandu itu ditempatkan di setiap RT, ya, atau RW. Jadi pelayanan fasilitas kesehatan mendasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Nah, di sini pelayanan imunisasi bertujuan melindungi tiap anak dari penyakit umum. Mungkin banyak penyakit-penyakit yang beresiko terhadap kualitas penduduk untuk masa depan bangsa, masa depan anak-anak Indonesia, masa depan generasi Indonesia. Nah, dengan adanya posyandu, dengan adanya imunisasi, ini bertujuan melindungi anak-anak dari penyakit yang menggorgoti mereka sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Supaya kualitas penduduk bertumbuh. Nah, selanjutnya masih dalam peningkatan fasilitas kesehatan, yaitu penyediaan pelayanan kesehatan gratis dalam bentuk Askeskin. Mungkin sekarang istilahnya BPJS, ya, asuransi kesehatan masyarakat miskin, ya. Dan ada istilah KIP, ya, atau KIS. Nah, kalau KIS di sini Kartu Indonesia Sehat yang dapat digunakan untuk memperoleh layanan kesehatan secara murah bahkan gratis. Ya, ini adalah salah satu upaya meningkatkan fasilitas kesehatan. Selanjutnya melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat. Saya yakin secara berkala di posyandu biasa ada seminar, biasa ada penyuluhan-penyuluhan, bahkan dalam masyarakat ada biasa workshop tentang arti pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat dalam masyarakat. Nah, ini semua adalah bagaimana upaya kita mengatasi dalam ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kualitas penduduk yaitu melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, di sini pemberdayaan kelompok masyarakat. Kita menyadari bahwa setiap masyarakat itu ada daya saing, ada daya kualitas mereka untuk membentuk masyarakat yang lebih mumpuni, yang lebih tinggi dalam kualitasnya. Nah, ini bisa disinkronkan, bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Ya, jadi biasanya terjadi di masyarakat ketika ada umpamanya suatu wilayah atau suatu daerah, kita mencari sumber daya apa yang bisa dikembangkan dalam kelompok masyarakat tersebut. Akhirnya kita memberikan penyuluhan untuk lebih meningkatkan supaya apa yang ada dalam masyarakat tersebut bisa diberdayakan dengan lebih baik lagi. Ya, umpamanya masyarakat yang daerah pertanian, otomatis memberikan penyuluhan tentang cara bertani yang baik. Atau daerah mungkin yang peternakan, otomatis diberikan penyuluhan bagaimana meningkatkan taraf hidup dalam bidang peternakan, perikanan, dan sebagainya. Kira-kira untuk apa kita memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat? Untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat, biasanya yang sangat signifikan dalam peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat yaitu dalam bidang ekonomi dan bidang pertanian. Nah, kenapa bidang ekonomi? Karena ini berhubungan dengan taraf hidup masyarakat. Ya, sementara dalam bidang pertanian yang menunjang kebutuhan dalam bidang pertanian.
Nah, ini mungkin yang sangat signifikan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya dalam peningkatan kualitas penduduk masih dalam melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, yaitu pelatihan UMKM. Kenapa UMKM? Ya, jadi UMKM di sini adalah usaha mikro kecil menengah. Mungkin awalnya masih usaha mikro, tapi dengan kerja keras, etos kerja yang bagus, dengan pelatihan, dengan peningkatan pemberdayaan bidang ekonomi, akhirnya usaha ini bisa berkembang, akhirnya menghasilkan usaha makro kecil menengah. Nah, selanjutnya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, di sini di BUMDes, ketika kita melakukan perbaikan dalam bidang usaha milik desa, maka otomatis akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Sehingga ketimpangan antara masyarakat satu dengan lainnya bisa kita atasi. Ya, mungkin salah satu kiat untuk mengembangkan BUMDes ini itu memberikan perizinan ya ke badan usaha-usaha kecil, mikro, supaya tidak dipersulit sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Nah, contohnya di sini pemberdayaan bidang pertanian, yaitu mengadakan penyuluhan pertanian dan peningkatan hasil panen. Menilik daripada bagaimana evolusi tentang daerah agraris atau pertanian, dulu mungkin orang menanam secara manual, ya, memetik hasil panen secara manual. Seiring dengan perkembangan zaman dan pemberdayaan bidang pertanian, sekarang masyarakat sudah melakukan teknologi, sudah menggunakan teknologi untuk peningkatan hasil panen dan pertanian. Ini sangat signifikan ya, karena ini sangat membantu dalam peningkatan hasil pertanian atau hasil panen masyarakat. Nah, selanjutnya upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang kedua adalah mobilitas geografis. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi bahwa mobilitas geografis di sini ya adalah mobilitas perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Jadi mobilitas geografis adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Nah, di sini pemerintah mengadakan program tersebut dengan tujuan mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. Ya. Dengan pengendalian jumlah penduduk di suatu daerah, otomatis akan tercipta kesetaraan ekonomi, kesetaraan jumlah penduduk, sehingga masyarakat bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka punya. Otomatis daerah yang padat penduduk dengan jumlah pekerjaan yang minim, otomatis mereka sangat susah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi dengan adanya mobilitas geografis, mereka bisa berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang agak kurang penduduknya, dan bisa mencapai taraf ekonomi yang lebih tinggi dengan membuka lapangan kerja atau lapangan kerja baru. Nah, selanjutnya adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti oleh adanya pembangunan. Otomatis ketika ada perpindahan penduduk atau transmigrasi contohnya, ya, harus diikuti juga dengan pembangunan, karena dengan pembangunan ini mereka bisa mengakses semua kebutuhannya dengan baik, sehingga bisa lebih meningkatkan taraf hidupnya dengan baik. Pemanya, ketika masyarakat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, masyarakat ini harus dibangunkan rumah, bisa dibukakan lahan, fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di sini upaya mobilitas yang umum dilakukan adalah transmigrasi. Transmigrasi di sini mungkin pencanangan pemerintah yang sangat biasa kita dapati, di mana daerah Jawa yang padat penduduk, mereka dipindahkan ke daerah Sumatera yang mungkin masih jarang penduduknya. Kenapa? Karena pemerintah berharap mereka membuka kesempatan baru di daerah tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya. Itu mungkin salah satu usaha mobilitas geografis dalam mengatasi ketimpangan sosial.
Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menciptakan peluang kerja. Maksudnya peluang kerja di sini diharapkan semua masyarakat menciptakan peluang kerja, usaha-usaha untuk bisa mempekerjakan orang. Jangan menunggu untuk dipekerjakan, tapi berusaha untuk menciptakan peluang kerja. Di sini pemerintah mengeluarkan regulasi tentang ketenagakerjaan, ya, di mana ada aturan. Makanya kita sangat butuh pendidikan yang tinggi dengan penguasaan teknologi. Karena semakin ke depan tantangan pekerjaan itu akan semakin tinggi. Yang kedua, mendorong investor untuk menanamkan investasi di berbagai bidang sehingga terbuka peluang kerja. Kenapa peluang kerja di sini harus kita buka seluas-luasnya? Karena kita butuh yang namanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, di sini diperlukan para investor untuk membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, itu tadi sebelumnya Ibu sudah bilang bahwa ketika ada usaha mikro atau BUMDes, kita butuh perizinan yang mungkin secara gampang kita dapatkan. Sehingga usaha-usaha kecil menengah atau usaha mikro dalam masyarakat bisa kita bisa kita upgrade supaya mereka punya peluang usaha yang lebih besar lagi. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan etos kerja. Nah, kalau kita berbicara tentang etos kerja, anak-anakku bisa melihat definisi dari etos kerja. Etos kerja diartikan sebagai perilaku positif yang lahir sebagai buah keyakinan fundamental dan komitmen total pada sehimpunan paradigma kerja yang integral. Ya, di sini maksudnya etos kerja itu tentang mindset, tentang keyakinan diri kita bahwa kita komitmen total pada dunia kerja yang kita geluti. Sehingga sumber daya kita sangat dibutuhkan pada dunia kerja tersebut. Ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah cara pikir atau cara pandang kita tentang pekerjaan. Orang terkadang hanya bekerja untuk prestise, ya, untuk mencari gaji yang tinggi. Mungkin kita bisa mengubah mindset untuk mencintai pekerjaan kita, ya, untuk berpikir bahwa kita memang cocok dengan kerja ini, dengan rasa nyamannya, dengan keahlian kita, sehingga etos kerja kita bisa lebih meningkat. Nah, selanjutnya menjadi tenaga pendidik secara sukarela untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, berbicara tentang dunia pendidikan, ya, dunia yang sangat mungkin menunjang dalam mengatasi ketimpangan sosial. Banyak sekali sekarang relawan-relawan, bahkan orang membuat sekolah gratis untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang tidak mampu. Nah, selanjutnya melakukan riset ikut membantu program pemerintah. Kita butuh tenaga-tenaga ahli yang bisa melakukan penelitian atau riset untuk memberikan pondasi kepada pemerintah. Kira-kira rencana apa yang terbaik yang harus mereka lakukan ke depannya, ya, untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ya, jadi di sini riset ini hasilnya nanti membantu program pemerintah. Kira-kira program apa ya yang cocok untuk meningkatkan sumber daya manusia, ya, itu salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya yang kelima atau yang terakhir upaya mengatasi ketimpangan sosial adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau kita berbicara tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, mungkin sangat banyak terjadi di negara yang masih terbelakang ataupun negara berkembang. Kenapa bisa terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme? Karena kolusi, korupsi, dan nepotisme di sini dunia hukum, ya, sangat erat hubungannya dengan dunia peradilan dan dunia hukum. Di mana dunia hukum dan peradilan masih sangat rendah dalam pengawasannya atau hukuman dalam menghukum para koruptor, sehingga efek jera itu belum berlaku. Bahkan kesannya para koruptor ini bisa dengan semena-mena melakukan korupsi yang berulang kali karena hukumannya yang masih sangat rendah. Sehingga marak lagi terjadi korupsi di setiap aspek bidang kehidupan. Jadi bagaimana cara upaya mengatasi ketimpangan sosial dalam pemberantasan korupsi? Yaitu dengan meminimalkan korupsi dan memberantas korupsi dengan meningkatkan sistem peradilan di Indonesia.
dan melakukan pengawasan ketat dari mafia peradilan. Di sini maksudnya tidak ada boleh tebang pilih, mau pejabat, mau penguasa sekalipun atau siapapun itu. Kita harus memberantas korupsi. Kita harus menghukum orang-orang yang melakukan korupsi di segala aspek kehidupan. Nah, biasanya korupsi berhubungan erat dengan kolusi dan nepotisme. Orang yang melakukan kolusi dan nepotisme adalah orang-orang yang punya jabatan, kelompok-kelompok yang menguntungkan orang-orang yang di dekatnya dengan kolusi atau keluarganya atau nepotisme. Nah, di sini masyarakat di Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan peradilan. Ini adalah salah satu upaya bagaimana memberantas korupsi. Tidak ada tebang pilih. Tidak ada membeda-bedakan kasta, membeda-bedakan orang dalam pemberantasan korupsi atau dalam hukum peradilan di Indonesia atau di negara kita maupun di negara manapun. Nah, anak-anak hebat, anak-anak smart, Ibu sudah menjelaskan 5 upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, sebelum Ibu kerja soal, kalau masih ada waktu sebentar, mungkin ada anak-anakku yang mau bertanya tentang materi hari ini. Oke? Karena tidak ada yang mau bertanya, dan saya kira waktu untuk hari ini sudah hampir 1 jam kita bersama. Semoga anak-anakku bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada satu quotes yang Ibu ingin sampaikan ke anak-anakku sekalian. Bahwa salah satu cara untuk memiliki dunia yang lebih baik dan mengakhiri kemiskinan adalah dengan menutup kesenjangan antara kaum atas dan kaum bawah, dari Jose Andres. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru pendamping. Sekian dari saya, Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran sosiologi. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.